Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana dari kelompok 3. Kelompok kami membahas tentang modul, handout, dan LKS. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang modul. Yang pertama yaitu modul, pengertian modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri atau dengan sedikit bimbingan dari guru. Nah, pembelajaran dengan modul juga memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selain itu, modul juga meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung pada kehadiran pendidik. Selanjutnya, fungsi modul. Fungsi modul yang pertama yaitu mengurangi kelemahan pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru dalam mempersiapkan pembelajaran individual. Yang keempat, mewujudkan prinsip maju berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri modul. Ciri-ciri modul yang pertama yaitu belajar mandiri. Nah, modul ini disusun agar peserta didik dapat memahami pembelajaran tanpa banyak meminta bantuan. Ciri yang kedua yaitu utuh, yaitu yang terdapat materi pembelajaran yang terdapat dalam modul itu tersusun secara utuh. Yang ketiga, berdiri sendiri, yaitu tidak bergantung kepada media lain. Selanjutnya, adaptif. Adaptif ini, modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, akrab dengan pemakainya. Media yang digunakan dalam modul atau penyajian bahan pembelajaran dan bahasa yang digunakan membuat peserta didik merasa akrab dengan modul ini serta peserta didik termotivasi untuk mempelajarinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip modul. Prinsip modul yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Nah, peserta didik dituntut untuk mencapai tujuan atau kompetensi dalam setiap kegiatan pembelajaran secara tuntas. Sehingga peserta didik yang belum menguasai materi atau tidak tuntas dalam menguasai kompetensi diminta untuk mengulang kembali kompetensi yang telah lalu sampai ia berhasil untuk menguasainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran mandiri. Nah, dengan menggunakan modul, peserta didik dapat belajar tanpa banyak bantuan dari seorang pendidik. Kemudian maju berkelanjutan. Nah, prinsip maju berkelanjutan ini mengarahkan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk lebih cepat menyelesaikan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, penataan materi yang utuh dan lengkap. Nah, semua materi yang ada dalam modul itu harusnya disajikan secara utuh. Kemudian selanjutnya, komponen modul. Komponen modul yang pertama di bagian awal itu ada judul, kemudian kegunaan modul, tujuan pembelajaran umum, kemudian petunjuk umum. Nah, petunjuk umum ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagian inti. Bagian inti ini ada pendahuluan. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian penutup berisi penutup modul, glosarium, kemudian lampiran yang terkait dengan modul, seperti fotografi potret. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis modul. Jenis modul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut penggunaannya. Nah, jenis modul menurut penggunaannya ini terbagi menjadi dua, yaitu modul untuk pendidik dan modul untuk peserta didik. Nah, modul untuk peserta didik berisi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan modul untuk pendidik itu berisi tentang petunjuk pendidik, tes akhir, dan kunci jawaban tes akhir. Jenis modul yang selanjutnya menurut tujuan penyusunan. Nah, menurut tujuan penyusunan, modul ini terdiri dari yang pertama modul inti. Modul inti adalah modul yang disusun dari kurikulum dasar. Kemudian selanjutnya ada
Modul pengayaan. Nah, modul pengayaan adalah modul hasil penyusunan unit-unit program pengayaan yang bersifat memperluas, memperdalam pemahaman siswa. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun modul. Langkah yang pertama ada analisis kurikulum, kemudian menentukan judul modul, kemudian memberikan kode modul, dan yang terakhir yaitu penulisan modul. Penulisan modul ini diawali dengan perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai, selanjutnya penentuan alat evaluasi dan penilaian, kemudian yang ketiga penyusunan materi, dan yang keempat urutan pengajaran. Yang kelima, struktur bahan ajar atau modul. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai modul. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Apriyadi. Saya akan menjelaskan tentang handout. Yang pertama itu ada pengertian handout. Menurut Andi Prastowo, handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Pada umumnya, handout berfungsi untuk membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, sebagai pendamping penjelasan pendidik, sebagai bahan rujukan peserta didik, memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar. Yang kedua ada komponen handout. Komponen handout terdiri dari yang pertama, identitas atau judul handout, nama sekolah, kelas, mata pelajaran, pertemuan, handout ke jumlah halaman dan mulai berlakunya handout. Yang kedua ada pokok atau materi, informasi pendukung pembelajaran yang akan disampaikan. Yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah kepedulian, kemauan, dan keterampilan pendidik dalam menyajikan materi. Ketiga hal ini yang akan menentukan kualitas tersebut. Selanjutnya ada manfaat handout. Handout memiliki manfaat untuk meningkatkan minat peserta didik dalam belajar, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, dan juga meningkatkan kepahaman konsep peserta didik. Sedangkan handout memiliki manfaat lain, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar dan mengajar, mengurangi verbalitas materi yang disampaikan. Jenis-jenis handout. Prinsip handout sama dengan prinsip bahan ajar. Yang pertama, referensi. Prinsip referensi adalah prinsip yang menjelaskan bahwa materi harus terkait dengan pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, konsistensi. Prinsip konsisten menjelaskan bahwa bahan ajar harus memiliki materi yang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, kecakupan. Prinsip kecakupan menjelaskan bahwa bahan ajar harus dapat membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Yang kelima, jenis handout. Jenis handout dibagi berdasarkan karakteristik mata pelajaran yang dibedakan menjadi dua, yaitu handout mata pelajaran praktek dan non-praktek. Yang A-nya handout untuk mata pelajaran praktek yang berisi yang pertama, materi pokok kegiatan praktek. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan atau proses yang harus dilakukan. Yang ketiga, pembelajaran dengan melakukan praktek. Yang keempat, sering melakukan pretest terlebih dahulu. Yang kelima, penggunaan alat evaluasi atau repeater search. Yang keenam, keselamatan kerja di lab perlu dibudayakan dalam kegiatan praktek. Yang B, handout untuk mata kuliah dan praktek. Yang pertama, acuan handout adalah SAP atau sauna acara pembelajaran. Yang kedua, format handout.
terbagi menjadi dua. Yang pertama bebas atau slide transportasi paper baset dan dapat berbentuk narasi kalimat tapi singkat atau skema atau flowchart dan gambar. Nah, yang kedua tidak perlu pakai header maupun footer untuk setiap slide, cukup yang halaman pertama saja. Yang ketiga content header, overview materi dan rincian materi. Yang keenam langkah-langkah penyusunan header. Yang pertama, lakukan analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul header dan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat, dalam menulis usahakan agar kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang kelima, evaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. Yang keenam, publik header sesuai dengan kekurangan yang ditentukan. Yang ketujuh, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi header, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Yang keenam, publik header sesuai dengan kekurangan yang ditentukan. Yang ketujuh, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi header, misalnya buku, majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Baiklah, saya Dwi Lestari akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa atau LKS. LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS bisa berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam LKS harus jelas kompetensi dasarnya yang akan dicapai. LKS berfungsi untuk meminimalkan peran pendidik dalam mengaktifkan peran peserta didik untuk memahami materi yang diberikan dan kaya akan tugas untuk berlatih. Yang kedua yaitu manfaat LKS. LKS mempunyai 5 manfaat, yaitu yang pertama adalah alternatif bagi guru untuk mengarahkan atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi mengajar. Yang kedua, dapat mempercepat pengajaran dalam mempersingkat waktu. Yang ketiga, memudahkan penyelesaian tugas siswa. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran. Dan yang kelima, membangkitkan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, jenis-jenis LKS. LKS mempunyai 2 jenis, yaitu lembar kerja siswa tak berstruktur dan lembar kerja siswa berstruktur. Langkah-langkah menyusun LKS. Yang pertama, membuat LKS konvensional. Pada tahap ini yang dilakukan berupa identifikasi kurikulum matematika SMP dengan indikator pencapaian hasil belajar. 2. Membuat peta kebutuhan dan judul-judul LKS. 3. Menulis LKS. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menulis LKS dalam bentuk naskah. Naskah ini kemudian dikonsultasikan kepada para pakar. Hal ini dapat dilakukan agar LKS yang disusun tidak ada kesalahan pada isinya. Yang B, membuat LKS itu instruktif. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendesain LKS dengan menggunakan program aplikasi Makromedia Flash Pro 8. Desain ini kemudian diberi animasi supaya lebih menarik, tetapi memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada. Syarat LKS yang baik. Di sini syarat untuk membuat LKS yang baik dengan menentukan sebuah LKS yang baik. Ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan LKS itu harus jelas gitu. Yang kedua, dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung dalam LKS. Yang ketiga, memiliki isian yang memerlukan pemikiran dan pemrosesan informasi.
Keunggulan dan kelemahan LKS. LKS memiliki keunggulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan dan memperbanyak kesiapan. Yang kedua, dapat membangkitkan kegairahan belajar peserta didik. Yang ketiga, mampu mengarahkan cara belajar peserta didik sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar dan lebih giat untuk belajar. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. LKS juga memiliki kelemahan. Kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, soal-soal yang tertuang pada lembar kerja peserta didik cenderung menonton bisa muncul bagian berikutnya maupun bab-bab setelah itu. Yang kedua, LKS hanya melatih peserta didik untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar. Yang ketiga, di dalam LKS hanya menampilkan gambar diam, tidak bisa bergerak sehingga peserta didik terkadang kurang dapat memahami materi dengan cepat. Yang keempat, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik jika tidak dipadukan dengan media yang lain. Contohnya seperti media-media gambar yang bisa bergerak. Sekian, terima kasih.